Melihat ada orang kaya membayar zakat, lalu dijajarkan orang miskin di depan pagar rumahnya, Pak. Sampai mati terinjak-injak. Itu orang kaya begitu, Pak, harusnya dipenjarakan, tuh, Pak. Karena agama tidak pernah mengajarkan begitu. Kalau kita memberi sesuatu, kata Allah, mahrum, hormati yang memberi itu. Caranya bagaimana? Datangi dia. Jangan dia yang suruh datang. Kalau dia suruh datang, pengemis namanya. Kan kita yang ingin kebaikan. Kan kita yang ingin menunaikan kewajiban kita. Kenapa mereka yang disuruh datang ke tempat kita? Orang-orang yang disebut Allah sebagai orang-orang takwa dan mereka disebut sebagai penghuni surga. Satu, mereka di dunia itu muhsinin. Muhsinin itu banyak ragamnya. Muhsinin dalam memberi, muhsinin dalam maaf, muhsinin dalam ibadah. Kemudian mereka di sepanjang malam lebih banyak ibadah daripada tidurnya. Dan yang ketiga, menjelang sahur mereka banyak istighfarnya kepada Allah. Dan yang keempat, mereka berbagi harta mereka. Ada hak untuk yang meminta, ada juga hak untuk yang tidak meminta, yang menjaga kehormatan diri mereka. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menginisiasi diri kita dari keempat ciri yang disebutkan Allah tentang penghuni surga di surah Az-Zariyat ini. Amin. Qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan Allah di sorga yang dipenuhi oleh mata-mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia adalah orang-orang yang muhsinin. Dan dulu mereka di dunia, di sedikit malam mereka bangun melaksanakan ibadah atau tidak tidur kecuali di sedikit malam. Dan menjelang sahur mereka banyak beristighfar, meminta ampun kepada Tuhan. Dan dalam harta mereka mengeluarkan hak bagi yang meminta atau bagi yang tidak meminta. Nah, itu arti surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan tentang sebagian dari sifat atau karakter atau perilaku orang-orang takwa yang dijanjikan Allah surga dengan segala macam fasilitasnya. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang takwa itu akan ditempatkan Allah di surga yang lengkap dengan mata airnya. Jadi Bapak Ibu, syarat masuk surga itu memang satu, takwa. Itu syarat utama, takwa. Dan banyak ayat menjelaskan tentang bagaimana surga itu memang syarat utamanya takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan Allah bagi orang yang takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kemampuan diri untuk menahan dari aturan-aturan Allah. Kita di dunia ini, Bapak Ibu, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita seberapa baik diri kita. Ujian yang paling hebat itu adalah menahan diri dari aturan Allah. Kita ini, Bapak Ibu, ibarat anak sekolah, itu ada aturan. Ada seperangkat aturan yang harus kita patuhi. Kemampuan diri mematuhi aturan itu namanya takwa. Maka diartikan menjaga diri, memelihara diri. Itulah hakikat ketakwaan. Itu kenapa puasa itu tujuannya takwa. Kata Allah, kutiba alaikumusiyam, di ujungnya la'allakum tattaqun. Di ayat penutupnya, ayat puasa itu, di ayat 187-nya apa? Kazalika yubayyinullah ayatihi la'allahum linnasi la'allahum yattaqun. Jadi puasa itu kenapa tujuannya takwa? Karena puasa itu menahan diri dari aturan Allah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Menahan diri itu namanya takwa.
Dan itu yang membuat Nabi Adam terusir dari surga dulu. Kata Allah, Adam, kau boleh makan semua yang ada di surga, kau boleh cicipi, kecuali satu ini kau tahan. Jangan dekati pohon ini. Tapi Nabi Adam gagal menunjukkan ketakwaannya. Dia tidak mampu menjaga diri dari satu larangan Allah. Tidak ada larangan apa yang lain kecuali hanya itu satu-satunya. Jangan dekati ini pohon. Makanya Bapak Ibu para ulama berpendapat, andai tidak ada perintah Allah, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada salat malam, cukup ya orang masuk surga dengan menahan diri dari larangan Allah. Karena menjaga diri dari larangan itu berat. Itu kenapa rahasianya Bapak Ibu, larangan itu tidak banyak. Larangan itu sedikit. Ibadah, semua ibadah itu perintah. Salat perintah, zakat perintah, haji perintah. Semua ibadah itu perintah. Satu-satunya ibadah larangan itu ya puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan bergaul. Hanya satu ibadah yang sifatnya menahan diri. Kalau makanan, coba Bapak Ibu periksa, berapa banyak yang halal, berapa banyak yang haram. Yang haram itu hitungan jari, Pak. Maka menahan diri itu cukup ya untuk syarat kita masuk surga. Kalau ada ibadah lain yang sifatnya perintah, cukup menahan diri itu menjadi kita ya berhak masuk surga Allah. Makanya kata Allah syarat masuk surga itu takwa. Nah, surga itu Bapak Ibu disebut dengan jannah. Jannah itu arti harfiahnya sesuatu yang tertutupi. Makanya janin disebut janin dari kata itu tuh. Janin kenapa disebut janin? Karena tertutupi. Kalau di luar dia tidak janin lagi namanya. Benteng disebut junnah karena benteng itu menutupi orang. Kalau orang dikejar musuh atau musuh datang untuk menyerang, orang bersembunyi dalam benteng. Karena kita tidak nampak lagi kalau masuk benteng itu. Nah, yang tersembunyi itu namanya junnah. Ya. Jin disebut jin karena tidak nampak. Kalau nampak dia manusia, ins namanya. Itu kenapa disebut jin. Orang gila disebut junun atau majnun karena orang gila itu kehilangan manusianya. Makanya orang gila tidak wajib lagi salat, tidak wajib lagi melakukan ibadah, tidak ada lagi dosa untuknya, hidupnya nilainya mohon maaf seperti binatang. Dia hilang manusianya, tertutupi manusianya. Karena tertutupi itu maka disebut majnun. Surga itu kenapa disebut jannah? Satu, surga itu memang tidak tampak dan belum tampak. Dan tidak akan mampu kita melihatnya. Makanya surga itu kata Nabi, mala ainun ra'at. Kalaupun dilihatkan ke manusia, mata manusia tidak akan mampu memandangnya. Itu kenapa surga ditutupi, Pak. Karena tidak akan mampu manusia memandang surga itu indahnya. Karena itu ditutupi dulu. Karena nanti kita melihat surga tidak lagi dengan mata ini, tapi dengan mata rohani kita. Karena itu surga itu disebut jannah karena masih tertutupi. Yang kedua, jannah itu bahasa majas. Jannah itu Bapak Ibu arti harfiahnya kebun yang lebat. Bapak Ibu kalau di kebun pohon-pohonnya itu besar, daun-daunnya rindang dan satu sama lain beradu, bertemu daunnya hingga kalau kita duduk di bawahnya tidak terlihat dari atas. Kebun yang begitu lebat itu disebut jannah dalam bahasa Arab. Kenapa surga disebut jannah? Jadi surga itu bukan bangunan Bapak Ibu. Taman yang di situ ada pohon-pohon, tanaman-tanaman yang lebat, yang saking lebatnya kalau kita duduk di bawahnya tidak terlihat dari atas. Dulu orang Arab Bapak Ibu, ya dulu sampai sekarang, mereka hidup di padang pasir. Tidak akan pernah mereka menemukan kebun seperti itu. Kebun yang di situ pohon-pohonnya lebat, yang daunnya saling menutupi, itu tidak ada di padang pasir Bapak Ibu. Maksud surga di situ disebut jannah itu adalah keindahan yang tak terbayangkan oleh manusia. Tapi karena ini Al-Quran turun ke orang Arab dan yang pertama kali dikhitab orang Arab, maka gambarannya mengambil setting kehidupan mereka. Kalau kita di Indonesia nih Pak Ibu, biasa aja lihat kebun-kebun yang pohonnya besar-besar Pak, yang daunnya lebat tuh biasa. Tapi prinsip surga itu adalah keindahan yang tak terbayangkan. Itu makanya ala wa ma khatara ala qalbil bashar. Surga itu tidak akan bisa dibayangkan manusia. Tapi kalau mau membayangkannya, ambil keindahan yang
melebihi bayangan kita. Makanya Bapak Ibu, sorga dalam Al-Quran itu dalam bahasa filosofinya itu fiksi namanya. Fiksi itu artinya gambaran tentang sesuatu yang realitas, yang ada, tapi itu diimajinasikan. Dibikin penggambaran supaya kita paham apa adanya sorga, yang sesungguhnya sorga melebihi apa yang digambarkan. Tapi bukan fiktif. Kalau fiktif itu bohong. Ini fiksi. Ada sebuah peristiwa nyata, orang lain tidak melihat peristiwa itu, yang melihat mencoba menggambarkan peristiwa itu kepada yang tidak melihat. Penggambaran itu namanya fiksi. Ada imajinasi di situ. Yang sesungguhnya sorga itu melebihi apa yang ada pada gambarannya. Itu kenapa penamaannya pun itu majas, jannah. Maka disebut mata air yang terpancar, uyun. Kalau kita akan banyak mata air, bahkan air mengalir, bahkan air terjun. Tapi bagi orang Arab, mata air yang memancar itu tidak akan mereka temukan di padang pasir. Kalau ada kebun-kebun lebat begitu, yang di sekelilingnya ada mata air yang memancar, bagi orang Arab mustahil itu ditemukan. Maka prinsip sorga itu kenikmatan yang tidak atau mungkin mustahil kita temukan di dunia ini. Itulah kenikmatan sorga. Tapi hakikatnya sorga, nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Karena kata Nabi, ketika manusia di depan sorga itu, dibukakan pintu sorga, kata Nabi, manusia terdiam, bingung melihat sorga itu selama 70 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau dibukakan pintu sorga itu Pak, kita diam melongo saja, 70 tahun diam. Kenapa? Tidak terbayangkan ada keindahan seperti ini. Nah, itu yang disebut jannah, dan itu syarat mutlaknya takwa. Dia mampu menjaga diri dari aturan-aturan Allah. Tapi tidak hanya begitu. Kata Allah, akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka. Akhizin itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab namanya isim fa'il atau kata sifat. Beda dengan akhaza atau yakhuzu. Itu kata kerja yang sifatnya terbatas, yang sifatnya limited. Kalau akhizin kata sifat, kata benda yang tidak limited lagi. Artinya di sorga itu kita mengambil apapun tanpa batas. Kalau di bumi ini, di dunia ini Bapak Ibu ambil makanan, ada batasnya. Ada kalanya yang membatasi itu uang kita. Mungkin uang kita tidak cukup membeli semua. Ada kalanya yang membatasi kemampuan fisik kita. Kalaupun kita ambil semua, tidak termakan semua. Karena perut kita terbatas. Di sorga itu Pak Ibu, mengambil tanpa batas, menikmati tanpa batas. Itu akhizin. Makanya orang di sorga makan tidak berhenti Pak. Orang di sorga itu makan itu bukan karena lapar. Berhenti bukan karena kenyang. Karena nikmat saja. Karena yang kita makan jadi keringat, yang kita makan jadi sandao, dan selesai. Tidak ada buang air, tidak ada kenyang. Nikmat non-stop. Itu makanya buah di sorga itu la maqtu'atiu wa la mamnu'ah. Kita kalau makan buah di sorga itu Pak Ibu, tidak putus-putus, tidak ada larangan. Kalau di dunia banyak pantangannya Pak. Bapak yang kolesterol mungkin tidak bisa lagi makan semua. Ya, di sorga tidak ada putusnya, tidak ada pantangannya. La maqtu'atiu wa la mamnu'ah. Itulah kenikmatan sorga. Itu yang disebut akhizin. Dan mereka puas. Sebab Bapak Ibu kalau di dunia ini kita tidak puas. Bikin rumah, udah mewah rumah, tapi masih terlihat juga kurangnya. Bongkar lagi, karena tidak puas. Beli mobil, udah mobil yang paling baru, nanti beberapa saat kemudian nampak lagi yang lebih canggih. Kurang puas lagi, ganti lagi. Itulah sifat manusia di dunia. Dan itu sifat kenikmatan dunia, tidak pernah puas. Tapi kalau di sorga, mereka dapat itu puas karena tidak ada lagi kurangnya. Sempurna semua kenikmatan sorga. Itu maksud akhizin. Jadi sorga itu Bapak Ibu memang tidak ada lagi bandingannya dengan dunia. Makanya kata Nabi, kalau kenikmatan dunia ini ada bandingannya dengan kenikmatan sorga, walaupun sehelai sayap nyamuk ada nilai dunia ini, masakallah kafiran surbatama'in, orang kafir tidak akan diberi minum seteguk air pun oleh Allah. Orang kafir itu Ibu, andai berharga dunia ini dibandingkan sorga, tidak dikasih seteguk air. Tapi orang kafir tidak seteguk air. Rumah mewah, kendaraan mewah, uang banyak, nikmat, fasilitas segala macam dikasih tanpa batas. Kenapa? Dunia tidak bernilai. Kalau sorga, tidak, itu barang bernilai. Ada syarat ke sana, takwa. Nah, apa syarat orang bisa ke sana? Satu,
Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Mereka di dunia dulu muhsinin. Orang yang muhsinin. Muhsinin ini kata sifat. Sifat. Orang apa perbuatannya disebut ihsan. Ihsan itu secara harfiah artinya berbuat yang terbaik. Begini. Apa tuh ihsan? Kalau ihsan dalam memberi, kan kata Allah begitu ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau ihsan dalam memberi muamalah, memberi lebih banyak dari yang mesti diberi, mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil, itu namanya ihsan. Misalnya begini, ada orang bekerja dengan kita seharian, standar gaji di Padang nih kalau orang bekerja sehari 200.000. Kalau Bapak kasih 200.000 itu namanya adil, proporsional sebagaimana mestinya. Kalau orang memberi upah seseorang 200.000 sehari, sekian jam kerja, Bapak kasih 300.000 sehari, melebihi yang batas normalnya, itu namanya ihsan, orangnya disebut muhsin. Memberi melebihi yang mesti diberi. Kalau misalnya dia ada gaji, dia harus menerima gaji 1 juta. Sekarang ketika gaji 1 juta dikasihkan, dia ambil saja 500.000, maka dia disebut ihsan, muhsin, mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil. Itu ihsan. Itu ihsan, Bapak ya. Kalau dia memberi melebihi yang mesti diberi. Kalau dia mengambil sedikit dari yang mesti diambil. Itu namanya ihsan dalam memberi, dalam muamalah. Ada ihsan dalam maaf. Makanya kata Allah begini, fa'fu anhum, ya, wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam maaf ada ihsan. Kalau begini, kalau ada orang minta, misalnya kendaraan Bapak Ibu ya disenggol, rusak. Orang tuh minta maaf, Pak, mohon maaf ya, ini saya tidak lihat tadi, tidak sengaja, udah kena kendaraan Bapak. Maka Bapak, ya sudahlah Pak, tidak apa-apa, saya maafkan. Tapi kerusakan mobil saya Bapak ganti ya. Itu maaf juga Pak. Tapi paling rendah maafnya itu. Ya, itu namanya fa'fu anhum. Tapi ada yang lebih tinggi. Ya tidak apa-apa Pak. Sudahlah, yang namanya kecelakaan tidak ada yang diinginkan manusia. Sekarang Bapak pulang, saya pulang. Bapak perbaiki mobil Bapak, saya perbaiki mobil saya. Kita lupakan kejadian seperti ini. Sudah, itu maaf nomor 2 tuh Pak. Namanya fasfah. Tapi ada yang dicintai Allah, muhsinin. Bagaimana caranya? Mobil Bapak kena, dia yang salah, lalu dia minta maaf. Bapak, tidak usah Bapak minta maaf, boleh jadi saya yang salah. Ini uang 1 juta, Bapak bawa pulang, perbaiki kendaraan Bapak, saya perbaiki kendaraan saya. Itu muhsin tuh Pak. Orang salah kayaknya Pak, tapi dia berbuat baik pada orang tuh. Itu yang muhsin tuh Pak. Kan tidak mudah juga Pak masuk surga ternyata ya. Orang tuh yang salah, tapi kita berbuat baik pada dia. Makanya kata Allah begini, idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang bersalah kepadamu, maka balaslah kesalahannya dengan berbuat baik kepadanya. Itu namanya ihsan. Dan kata Allah itu disebut muhsinin. Syarat dia masuk surga apa tadi yang pertama? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Di dunia mereka orang yang muhsinin. Siapa contohnya orang yang muhsinin itu? Satu di antara Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf disebut kazalika najzil muhsinin. Kata Allah, Nabi Yusuf itu adalah orang-orang yang muhsin, termasuk orang yang muhsinin. Bagaimana Nabi Yusuf muhsinin? Dibuang saudaranya karena kebencian, dibuang ke sumur sampai jadi budak. Tapi begitu Nabi Yusuf jadi penguasa, jadi orang hebat, jadi orang sukses, datang saudaranya mengemis minta makanan, dikasih makanan. Disuruh kembalikan hartanya. Disuruh bawa keluarganya. Kalau kita Pak, pasti diingat masa lalu. Tapi si Yusuf tidak. Orang yang dulu mencampakkan dia, diberikan kebaikan. Itu namanya muhsinin. Zuleha, terbukti Zuleha yang salah, baju sobek dari belakang, tidak sobek dari depan. Maka terbukti Zuleha yang salah. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia memilih masuk penjara demi menyelamatkan nama baik Zuleha dan suaminya. Biar saya yang masuk penjara. Itu namanya muhsin Pak. Itu tidak sembarangan tuh Pak. Orang yang salah kepada kita, kita berbuat baik kepada orang itu. Kata Allah, mereka di dunia adalah orang yang muhsinin. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu Pak, minta minum ke sebuah rumah. Tidak dikasih minum.
Padahal di sana ada minuman. Apa yang terjadi? Rumahnya hampir roboh oleh Nabi Khidir, diperbaiki rumah itu. Itu disebut muhsinin. Dan itu nomor 1 Pak, syaratnya. Bapak Ibu kalau ingin masuk surga, kata Nabi, Allah sebut innahum kanu qabla zalika muhsinin. Di dunia dia orang yang muhsin. Itu kenapa kata Nabi, ada 3 amal yang mengantarkan kamu ke surga dengan mudah. Kalau kamu punya amal yang 3 ini, kamu masuk surga dengan mudah, hisabnya mudah. 1 apa? Antu'tiya amman haramaka, liman haramaka. Engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Kalau ada orang kikir kepada kita selama ini, dia orang pertama yang kita beri ketika kita hendak memberi. Anta'fuwa amman zalamaka. Engkau berbuat baik kepada orang yang menzalimi engkau. Antasila liman kata'aka. Engkau datang ke rumah orang yang memusuhimu dan memutuskan silaturahim denganmu. 3-tiganya tidak mudah Pak. Memberi kepada orang yang tak pernah memberi, tidak mudah. Berbuat baik kepada orang yang menzalimi, tidak mudah. Mendatangi orang yang memutuskan hubungan, yang membenci kita, tidak mudah. Tapi kata Nabi, kalau kau punya yang 3 itu, Allah akan hisab dengan hisab yang mudah dan memasukkan surga dengan kepada surganya dengan jalan yang mudah. Ini yang disebut muhsinin namanya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ihsan dalam ibadah, Nabi pernah ditanya, ada seorang datang ke Nabi bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ketika Nabi ditanya ihsan, apa jawaban Nabi? Ihsan itu antakbudallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu, yakini Allah melihatmu. Jadi orang yang ihsan dalam ibadah itu, dia tidak peduli dengan manusia. Yang dia lihat hanya Allah. Makanya orang yang muhsin itu kalau berbuat baik, tidak terpengaruh dengan penilaian orang. Kalau hatinya masih terpengaruh dengan nilai orang, penghargaan orang, dia belum mencapai derajat muhsin. Muhsin itu adalah orang kalau berbuat baik, hanya Allah nomor 1. Yang dia lihat hanya Allah. Yang lain tidak penting. Itu yang disebut muhsinin. Itu kenapa Nabi Yusuf tidak terpengaruh dengan penghargaan orang, dia tidak terpengaruh dengan caci maki orang. Nabi Khidir juga begitu, karena mereka sudah mencapai level muhsinin. Ini perlu latihan Bapak Ibu. Kadang kita ni Bapak Ibu kalau berbuat baik tidak dihargai orang, itu bergejolak. Kita sering marah kalau orang tidak menghargai kebaikan kita, makanya kita merasa sedih, bahkan tidak sedikit yang kemudian mengundurkan diri, meletakkan jabatan, meninggalkan posisinya karena merasa tidak dihargai manusia. Muhsinin itu bagi dia hanya Allah. Manusia menghargai tidak penting. Kalau sudah sampai hatinya ke level itu, surga untuk dia. Itu muhsinin dalam ibadah. Makanya coba Bapak Ibu filosofi salat. Bapak Ibu salat mendoakan orang, Assalamualaikum. Orang yang kita doakan itu tidak melihat ke kita Pak, justru melengah. Kita mendoakan dia, bukan melihat ke kita, bukan menjawab salam kita, dia pun tak melihat ke kita. Dan kita tidak pernah marah Pak. Itu filosofi salat itu hebat tuh Pak. Lalu kenapa kalau kita tidak dihargai orang kok marah? Maka kata Allah, syarat pertama orang masuk surga itu, di dunia dia muhsinin. Lalu yang kedua, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidur. Mereka bangun beribadah kepada Allah. Memang salat malam ni ibadah mahal Bapak Ibu. Ya, itu gerbang surga itu lewat salat malam. Itu kenapa Nabi mengatakan dalam hadis sahih At-Tirmizi, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu fin niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, kalau engkau ingin masuk surga dengan cepat, dengan mudah, 1, tebarkan salam, rajin-rajin beri orang makan, hubung silaturahim, sambung, dan salatlah ketika orang tidur. Masalah Bapak Ibu ya, ketika orang tidur, kita bangun, kita bermunajat, kita salat, kita bersujud, itu ibadah paling mahal. Dan itu jalan ke surga. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan cepat, dengan tenang, dengan damai. Kalau engkau mau bangun menjelang pagi atau sedikit malam atau di sepanjang malam dan sedikit sekali kamu tidur. Maka Nabi Daud itu Ibu, Nabi Daud diceritakan Nabi Daud tidak pernah tidur
kecuali hanya 1/6 hari. Jadi kalau 24 jam Bapak Ibu setiap hari itu, Nabi Daud itu hanya tidurnya 4 jam saja setiap hari, tidak pernah lebih. Nabi Daud itu kenapa disebut ni'mal abdu, sebaik-baik ahli ibadah. Ahli ibadah yang paling baik itu Nabi Daud. Kenapa? Tidurnya paling sedikit. Jadi memang tidak bisa orang di dunia ini kalau banyak tidur ke surga tuh, mana caranya tuh Pak? Karena surga itu tempat kita diuji. Kalau lalu-lalu tu mah ujiannya tu Pak. Mahasiswa kok lalu-lalu saya kata jawab Pak, bila ke selamat tu Pak, bila ke lulus tu. Manusia yang capek selesai itu Pak, yang jarang lalu. Yang ketika orang tidur dia membaca, ketika orang lalai dia serius, ketika orang main-main dia belajar. Memang begitulah untuk bisa cepat selesai. Untuk cepat ke surga juga begitu. Ketika orang sedang tidur pulas, bangunlah, mintalah kepada Allah, bersujudlah kepada Allah. Itu kenapa syarat kedua setelah dia muhsinin, di malam hari dia sedikit tidur. Itu syaratnya. Lalu wabil ashari hum yastaghfirun, di menjelang sahur mereka banyak beristighfar. Bapak Ibu, istighfar menjelang azan subuh itu mahal. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau bangun jam 4, habis itu salat misalnya 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, itu perbanyak saja istighfar. Kenapa? Ada hadis sahih menjelaskan Allah turun ke langit dunia di penghujung malam. Di sepertiga malam terakhir Allah turun. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa, saya jawab. Siapa yang meminta, saya beri. Dan siapa yang minta ampun, saya ampuni. Begitu kata Allah. Faman da'ani astajib lahu. Siapa yang berdoa di penghujung malam itu, saya jawab. Wa man sa'alani u'tih, kalau dia meminta saya beri. Wa man istaghfara, ya, ghafartu lahu, siapa yang meminta ampun saya ampuni untuk dia. Kapan itu dinanti Allah? Di waktu sahur. Makanya Bapak Ibu, perintah ibadah tahajud itu di penghujung malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, di sedikit sisa malam bangun. Karena Allah menunggu kita di waktu itu, di langit dunia. Allah tunggu kita, salah satu yang Allah tunggu itu adalah istighfar kita. Makanya syarat masuk surga itu apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Ibu bapak kalau pergi ke masjid ini subuh itu sebelum azan, kalau datang ke itu sepanjang jalan itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu syarat masuk surga. Allah sebut begitu. Ya, istighfar, berbanyak istighfar. Apapun istighfarnya, mau istighfar pendek atau istighfar yang paling panjang disebut sayyidul istighfar, terserah. Bapak Ibu baca saja. Tapi itu syaratnya, perbanyaklah istighfar di waktu sahur, yang menjelang azan subuh berkumandang. Karena Allah menunggu, apalagi para malaikat turun di waktu itu. Kalau kita minta ampun, diaminkan para malaikat. Maka para malaikat turun di menjelang subuh itu. Makanya kata Allah, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, waktu fajar itu dipersaksikan oleh para malaikat, termasuk istighfar kita tadi. Kalau kita minta ampun kepada Allah, para malaikat pun mengaminkannya, Allah pun menunggunya. Maka tidak ada waktu yang paling baik kecuali kita istighfarnya di waktu sahur. Itu Allah sebut begitu. Dan syarat yang terakhir kata Allah apa? Kalau dia ingin masuk surga, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dia hartanya sebagian dia keluarkan sebagai hak orang-orang meminta atau orang tak meminta. Jadi memang Bapak Ibu, sulit orang kikir masuk surga. Orang kikir itu sulit masuk surga. Kenapa? Syarat masuk surga itu bukan hanya ibadah terbaik, bukan hanya ibadah malam terbaik, tapi juga berbagi. Lis-sa'ili wal mahrum, baik kepada yang meminta maupun kepada yang tak meminta. Makanya orang kikir itu kata tempatnya di mana? Neraka paling bawah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addadah. Tempat orang kikir itu tidak ada surga tempatnya itu. Makanya kata Allah penutup ayat tentang ciri penghuni surga ini, harta mereka keluarkan sebagiannya hak yang meminta atau yang tak meminta. Ini pentingnya Pak Ibu ya, gini. Ternyata kita ini bersedekah Pak Ibu, tidak selalu kepada orang meminta. Jadi orang meminta itu alhamdulillah bagus Pak Ibu. Karena kita tidak payah-payah lagi mencari orang.
Makanya kalau ada orang datang meminta, kasihlah. Minimal kita sudah dibantunya. Kan kita tidak perlu lagi repot mencari siapa penerimanya, Pak Ibu. Dia sudah datang meminta. Makanya kata Nabi, kalau ada orang datang meminta-minta kepadamu, walaupun dia datang menunggangi onta. Kalau kita sekarang pakai Pajero. Dia pakai Pajero, Pak, tapi minta sedekah. Kata Nabi, kasihlah. Boleh jadi jualnya Pajero ada, tapi beli minyak tak ada lah, Pak. Lagi. Kalau jadi begitu, Pak, ada orang gayanya kayu, Pak, tapi utang banyak. Udahlah, gila. Ya. Enggak apa-apa dikasih. Ya, kalau tidak dikasih, qaulun ma'ruf, berkata yang baik. Tapi ada orang tidak meminta. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau baca nanti di surah Al-Baqarah ayat 273 kata Allah, ada orang-orang yang menjaga harga dirinya dari meminta-minta. Yahsabuhum al-jahilu aghniya minat ta'affuf. Ada orang dikira kaya tapi miskin, dia fakir. Tapi orang mengira dia kaya karena tidak pernah minta-minta. Ini orang ini perlu kita cari, Pak. Karena ini orang mulia. Kata Nabi, 3 manusia yang pertama masuk surga. Ada 3 manusia yang pertama masuk surga. Salah satunya apa? Afifun muta'afif. Orang miskin tapi tidak pernah meminta-minta. Ini orang pertama masuk surga, Pak. Setelah para syuhada, nomor 2 itu kata Nabi, orang miskin tapi tidak pernah meminta-minta. Dia bekerja, dia mencari semampunya. Kalau tidak ada dia tahan. Kalau memang kekurangan dia cukupkan dengan apa yang ada, tapi tidak pernah meminta. Dan ini orang yang paling baik untuk kita beri. Orang lain mengira dia kaya, tapi sebenarnya dia fakir, tapi dia menjaga mukanya dari meminta-minta. Karena nanti Ibu kata Nabi, orang yang meminta-minta itu, Pak, itu akan dibangkitkan hari kiamat tanpa daging di pipinya. Jadi para pengemis itu, Pak, nanti hari kiamat dibangkitkan Allah tanpa daging di pipinya seperti tengkorak. Jadi di akhirat nanti di padang mahsyar, kalau ada kita lihat orang berjalan di padang mahsyar itu tanpa tanpa daging di pipinya seperti tengkorak, Pak, itu para pengemis. Memang agama kita tidak menyuruh kita jadi pengemis. Itu kenapa kata Allah, orang yang paling baik diberi itu, ya, itu orang yang fakir tapi tidak minta-minta. Hingga orang mengira dia kaya. Ya sabuhumul jahilu ya aghniya minat ta'affuf. Tidak pernah minta-minta. Begini Bapak Ibu, banyak orang-orang di dunia ini Pak Ibu, misalnya guru-guru mengaji. Guru-guru mengaji bayangkan Pak Ibu, hanya digaji 500.000 sebulan. Dia punya anak istri, Pak. Tapi dia tidak mau minta-minta. Maka itu para mujahid Pak Ibu, orang yang berjuang di jalan Allah itu, mengembangkan agama, mereka bersedekahlah. Sedekah kepada mereka, Pak, ke guru-guru mengaji itu. Mereka tidak minta karena mereka ingin menjaga air mukanya diminta-minta, tapi mereka fakir. Mereka miskin sebenarnya itu. Maka itu cari mereka, beri mereka. Itu tempat bersedekah yang paling baik, Pak Ibu. Orang yang tidak meminta terlihat kaya tapi dia miskin karena dia menjaga harga dirinya. Karena manusia yang pertama masuk surga itu mereka yang miskin tapi tidak minta-minta. Nanti di akhirat yang suka minta-minta dibangkitkan tanpa daging di pipinya. Dan dia menjaga dirinya dari itu. Maka Bapak Ibu carilah orang-orang seperti itu. Sekarang Bapak Ibu, di Padangku saya kasihan ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz yang ya guru-guru agama lah, rata-rata hidup mereka tuh susah, Pak. Rata-rata. Ya. Beruntunglah kalau ustadznya misalnya seperti ada yang pegawai negeri, jadi ustadz tuh mungkin tidak terlalu tidak terlalu fokus dia dengan itu, tapi dia masih pencaharian lain atau bisnis lain. Tapi tidak sedikit ustadz-ustadz Bapak Ibu yang memang dia menjalankan aktivitas dakwanya dengan kesederhanaan. Makanya ada perintah Allah itu dalam surat apa? Al-Mujadilah ya. Surah Al-Hujurat atau Al-Mujadilah. Kalau kamu ingin curhat dengan Nabi itu, maka bersedekah dulu. Ya, sebelum kamu minta pendapat atau minta saran atau curhat atau konsultasi dengan Nabi. Itu artinya apa tuh Pak Ibu? Dengan orang-orang yang tempat kita bertanya, guru-guru itu perlu kesejahteraan mereka kita pikirkan. Mereka tidak akan minta-minta. Ya, tapi tugas kita sejahterakan mereka, bersedekahlah kepada mereka. Itu namanya mahrum. Itu kenapa dia disebut mahrum. Mahrum itu dikata haram. Haram itu artinya apa? Hormat. Makanya ihram itu artinya apa? Menghormati. Makanya Bapak Ibu kalau sudah pakai ihram, tidak boleh bertengkar kan? Tidak boleh berdebat. Tidak boleh mencaci, ya enggak? Bapak Ibu menghormati orang. Mahrum itu orang yang dihormati. Kenapa dia dihormati? Karena dia tidak minta-minta.
Sebab begini Pak Ibu, orang kalau meminta, orang kalau meminta, kehormatannya turun. Karena kalau orang kalau meminta itu Pak, itu harga dirinya turun tuh Pak. Pasti itu. Orang kalau sudah meminta, kehormatannya rendah. Itu makanya orang yang tidak meminta disebut mahrum, orang yang dihormati. Dia kata haram dari itu. Makanya istri kalau tidak minta belanja Pak, hormat kayaknya tuh Pak. Tapi kok minta belanja panjang saya Pak, kok kena serengnya kok tuh Pak. Piti panjang saya mah ada itu Pak. Gitu. Tapi kalau ibu kok tidak minta-minta lah Pak, buat tanya tuh Pak, Bu, lah ya doyo belanja lah, apa itu Pak ya? Wagi labi ya Pak. Kalau tidak minta Pak, tapi kalau minta panjang saya Pak, kadang tunggunya lalu baru pulang Pak, ya Pak. Nah jadi memang begitulah Pak, orang yang meminta itu rendah nilainya tuh Pak. Ya, makanya orang yang tidak meminta dalam Al-Quran disebut mahrum, dihormati dia. Dia kata haram tadi. Orang-orang terhormat tuh antarkan ke dia. Makanya Bapak begini, idealnya Bapak Ibu kalau bersedekah, antarkan ke rumah orang itu. Kenapa begitu? Supaya kehormatannya tidak luntur. Sebab kalau Bapak Ibu suruh dia datang ke rumah Bapak Ibu merontokkan harga dirinya. Karena sedekah itu urusan kita, bukan urusan dia. Bapak Ibu dapat kebaikan. Berzakat itu kewajiban kita. Untuk apa yang menerima zakat suruh datang ke rumah kita? Kita yang datang ke rumah dia agar kehormatannya tetap terjaga. Sebab kalau dia datang ke rumah kita, begini dia. Makanya Bapak Ibu, kalaupun kita memberi, jangan merendahkan orang lain dengan pemberian itu. Bagaimana caranya? Datangi dia. Jaga harga dirinya, jaga kehormatannya. Makanya saya paling tidak suka tuh Pak Ibu kalau melihat ada orang kaya membayar zakat lalu dijajarkan orang miskin di depan pagar rumahnya Pak, sampai mati terinjak-injak. Itu orang kaya begitu tuh Pak harusnya dipenjarakan tuh Pak. Karena agama tidak pernah mengajarkan begitu. Kalau kita memberi sesuatu, kata Allah mahrum, hormati yang memberi itu. Caranya bagaimana? Datangi dia. Jangan dia yang suruh datang. Kalau dia suruh datang, pengemis namanya. Kan kita yang ingin kebaikan. Kan kita yang ingin menunaikan kewajiban kita. Kenapa mereka yang disuruh datang ke tempat kita? Nah itu kenapa Bapak Ibu, orang tempat kita memberi itu disebut dengan mahrum. Ya. Itu disebut dengan mahrum. Nah inilah Bapak Ibu ya, orang-orang yang disebut Allah sebagai orang-orang takwa dan mereka disebut sebagai penghuni surga. Satu, mereka di dunia itu muhsinin. Muhsinin itu banyak ragamnya. Muhsinin dalam memberi, muhsinin dalam maaf, muhsinin dalam ibadah. Kemudian mereka di sepanjang malam lebih banyak ibadah daripada tidurnya. Dan yang ketiga, menjelang sahur mereka banyak istighfarnya kepada Allah. Dan yang keempat, mereka berbagi harta mereka, ada hak untuk yang meminta, ada juga hak untuk yang tidak meminta, yang menjaga kehormatan diri mereka. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menginisiasi diri kita dari ya keempat ciri yang disebutkan Allah tentang penghuni surga di surah Az-Zariyat ini. Amin. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu saya persilakan. Nah ya, kalau tidak cukup dulu begitu. Ini pertanyaan